mampu bila MPI. Kesalahan berbahasa yang sering terjadi dalam ceramah dan khutbah merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan menyampaikan pesan, nasihat serta ajaran kepada pendengar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kesalahan berbahasa dalam ceramah maupun khutbah. Kesalahan yang pertama yang sering terjadi dalam ceramah adalah pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama, sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Contohnya, kalimat "mari kita semua sekalian meningkatkan iman dan takwa". Kata "semua" dan "sekalian" itu memiliki arti yang sama, yaitu mencakup seluruh orang. Kalimat yang tepat adalah "mari kita meningkatkan iman dan takwa". Intinya, pleonasme terjadi karena satu makna diulang dengan kata lain searti, sehingga kalimat menjadi tidak efektif meskipun tidak salah secara maknanya. Kesalahan kedua, kesalahan logika. Contohnya, ia rajin belajar sehingga ia malas mengerjakan tugas. Secara logika, rajin belajar tidak menyebabkan malas mengerjakan tugas. Keduanya justru saling bertentangan. Karena itu, hubungan sebab akibat dalam kalimat tersebut tidak masuk akal. Kalimat yang benar adalah ia rajin belajar sehingga ia disiplin mengerjakan tugas. Kesalahan logika adalah kalimat yang maknanya tidak masuk akal sehingga membuat pendengar bingung karena hubungan antara katanya tidak sesuai. Kesalahan ketiga adalah salah makna. Salah makna adalah kesalahan bahasa yang membuat arti kalimat tidak jelas atau keliru karena pemilihan kata yang tidak tepat. Contoh, setiap manusia mungkin akan mati. Penggunaan kata mungkin untuk hal yang sudah pasti. Padahal, kematian adalah suatu yang pasti dialami oleh setiap manusia, bukan sekadar kemungkinan. Oleh karena itu, penggunaan kata mungkin dalam kalimat tersebut tidak tepat. Kalimat yang tepat adalah setiap manusia pasti akan mati. Kesalahan makna seperti ini sering terjadi karena kebiasaan dalam berbicara, sehingga kata yang bermakna kemungkinan digunakan untuk menyatakan kepastian. Perbaikan bahasa dalam ceramah dan khutbah sangat penting agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar, tidak menimbulkan kebingungan atau salah tafsir, terlihat lebih sopan, efektif, dan meyakinkan. Bahasa yang baik akan membantu penceramah menyampaikan pesan secara lebih jelas dan profesional. Dalam ceramah dan khutbah, gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele, sesuai dengan situasi dan pendengar. Perhatikan kata serta struktur kalimat. Dengan demikian, ceramah atau khutbah tidak hanya baik dari segi isi, tetapi juga berkualitas dari segi bahasa. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.